Saya mewakili teman-teman dalam bidang pendidikan. Kebetulan saya selain aktivis, saya juga seorang guru. Nah, ini banyak sekali kendala yang kami hadapi sebagai seorang guru dan murid-murid yang ada di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta dan sekitar Bogor. Jadi kendala daring ini sangat banyak ya, terutama untuk ekonomi yang menengah ke bawah. Apalagi yang punya cuma 1 handphone, anaknya 3. Ini sampai berebut dan akhirnya untungnya gurunya mengerti. Ya sudah Bu, gantian, misalnya pagi untuk si kecil, tengah untuk yang kecil ini bisa dipindahkan malam, yang kakaknya SMP atau SMA kan itu suka Zoom atau apa, ya udah terpaksa mereka ngalah dulu. Nah, terkendala lagi selain mereka handphone yang terbatas, mereka juga yang dari menengah ke bawah ini kesulitan dalam hal kuota, karena kadang guru kan memberikan dalam bentuk YouTube, kemudian memberikan banyak video-video, itu kan menguras banyak kuota. Jadi kadang sebulan itu nggak cukup 50.000. Akhirnya itu jadi kendala dan keluhan. Apalagi sekarang sistemnya kan ada, ya udah tugas supaya ada tatap muka setiap minggu sekali tuh orang tua atau murid bertemu dengan guru, menyerahkan tugas dalam bentuk fotokopian. Jadi ketika mereka sudah beli buku, mereka mengerjakan, mereka harus fotokopi juga. Akhirnya mereka punya double pengeluaran, selain kuota, fotokopi, belum tugas-tugas yang lain. Makanya kita guru ini dihimbau supaya tidak memberikan tugas terlalu banyak sama anak-anak murid gitu. Sekarang pun tes kita batasi, yang tadinya 35 soal, 40 soal, kita batasi cuma 20 soal aja. Itu untuk PG dan 5 esai. Kalau kelas SD 15 soal pilihan ganda dan 5 esai. Yang tadinya harus puluhan. Nah, ini kita sudah siasati. Cuma ya itu kendala keluhan orang tua itu masalah handphone dan kuota. Kadang-kadang apalagi yang di daerah-daerah ini sama sekali nggak punya handphone Android, kasihan. Jadi akhirnya guru luring kan ke rumah siapa, berkumpul seminggu sekali, tapi itu pun anak dibatasi. Kadang-kadang itu pun tidak efektif untuk anak-anak yang kelas atas, umpamanya kelas 4, 5, 6 untuk SD. Penjelasan matematika atau pelajaran komputer itu tidak bisa melalui sosial media, jadi harus bertatap muka. Karena kalau kita lewat mengajar matematika lewat Zoom atau apa, anak-anak nggak ngerti. Itu kendala juga. Jadi akhirnya sekarang ada tahap 2, pemerintah Diknas membolehkan guru datang seminggu sekali. Tapi masalahnya tidak semua daerah bisa seperti itu. Karena ada daerah yang merah, kita memang dilarang untuk mengajar luring ya, untuk di rumah-rumah siapa orang tua siapa, kita berkumpul 5 orang. Sekarang karena ada yang daerah merah, kita tidak bisa melakukan itu lagi gitu. Ya, itu aja kira-kira keluh kesahnya dari orang tua dan guru, karena tidak efektif ya dengan belajar daring ini, kurang membuat anak kreatif yang seperti kita bertatap muka, dan pembentukan karakter pun sulit kita hadapi, karena kadang-kadang kita nggak tahu apakah anak itu mengerjakan atau orang tua yang mengerjakan. Itu yang jadi kendala. Oke. Ya, dan kita kesulitan juga untuk memberikan peringkat, walaupun di 2013 kurikulum 2013 ini kita tidak boleh memberikan ranking. Tapi kita tidak tahu mana murid kita yang benar-benar pintar dan mana yang kurang dan mana yang tengah-tengah aja. Itu permasalahan. Hari biasa aja kebanyakan anak-anak kita sulitlah sekolah tadi paksain gitu. Apalagi kasus corona ini, terutama handphone. Nggak semua orang punya handphone. Di daerah-daerah nggak ada wifi, nggak ada sinyal. Yang ketiga, memang kuota tuh ada yang sampai 100.000, ada yang sampai 200, 300.000. Udah gaji gak pas-pasan, harus bayar kuota. Pertanyaannya, ada solusinya nggak? Atau kita cuma ngeluh aja? Solusinya ada. Ini buat ini hanya perlu 20-25 triliun. Kalau pemerintah cerdas, dia beliin 30 juta handphone, kasih sama yang nggak mampu. Dia pasangin 1 juta wifi di masjid-masjid, di gereja, di gedung-gedung umum. Jadi anak-anak tinggal nongkrong di gereja atau di masjid atau di depan gedung umum, ya kan? Yang ketiga, dia gratisin pulsa. Itu biayanya cuma 20-25 triliun. Dari mana duitnya?
saya sih usul saya sederhana. Ini mau pilkada nih Desember. Kalau Gus Dur dulu bilang bukan pilkada, ini pilkada. Isinya kada mulu gitu. Ya. Jadi kita tunda dulu aja pilkada, nggak penting-penting amat, cuman anaknya keluarganya yang ikut. Setahun lagi aja. Iya kan? Nah uangnya kita beli pakai tadi buat beli 30 juta handphone, pasangin 1 juta wifi, kasih pulsa gratis. Wah, rakyat Indonesia bakal terima kasih banget. Tapi ibu-ibu, kalau ibu jadi pejabat, ibu nggak pernah mikir kayak gini. Karena ibu pejabat kan semuanya dibayarin, telepon dibayarin, ini dibayarin, makan dibayarin, iya kan? Biaya rumah tangga juga dibayarin. Jadi dia nggak pernah merasakan susahnya rakyat gitu loh. Itu aja sebetulnya. Jadi otaknya nggak pernah mikir bagaimana kalau rakyat ini sebagian besar nggak punya handphone. Dia anggap kayak si Nadir, dia anggap semua rakyat udah ada semua fasilitas kayak dia gitu loh. Dia kan dari keluarga kaya, iya kan? Jadi mereka nggak pernah merasakan penderitaan rakyat, sehingga nggak pernah berpikir. Kayaknya ribet amat soal ini soal sederhana, ini soal duit 25 triliun doang. Kita bisa geser kok ini. Saya kasih contoh zaman Gus Dur. Waktu Pak Habibie, Mas Adi Sasono kasih kredit usaha tani. Penyalurannya banyak macam-macam juga. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, kredit usaha tani itu macet bunga per bunga 26 triliun. Mulailah diuber petani ini yang utangnya 3-4 juta, setengah hektar, diuber sama polisi, diuber sama camat supaya bayar kalau nggak tanahnya. Saya ngadep Gus Dur, Gus, kita udah gila apa Gus? Kenapa? Loh, ini tanah petani kita mau sita semua Gus. Nanti kalau udah kita sita sama negara, kita mau ngapain sama tanah ini? Udah gila apa kita mau ngurusin tanah ini semua? Gus Dur bilang benar juga ya. Terus gimana caranya? Itu. Mereka macet total 26 triliun Gus. Kita hapusin aja Gus semua. Loh, duit 26 triliun kan banyak. Kita kan perlu uang buat ini itu. Gus, itu tugas saya. Ya kan? Presiden itu tinggal setuju apa enggak. Akhirnya kita hapusin. Petani bahagia gak diubah-ubah 26 triliun. Dia akhirnya berproduksi, panen habis itu tuh naik panennya. Artinya sama. Nah, presiden itu nggak usah ngerti soal teknis, nggak usah ngerti soal hitung-hitung. Di seluruh dunia juga begitu. Tapi prinsip dasarnya dia ngerti dan dia harus punya hati. Misalnya menterinya Jokowi ngadep Pak Jokowi, Pak Presiden, ini BPJS nggak ada jalan, kita mesti naikin tarifnya. Kalau dia presiden punya hati, itu aku nggak mau. Kamu cari jalan yang lain, kamu kan pintar-pintar. Iya. Nah, dia nggak ada hati, gini aja. Ya, misalnya ada apa nih, mau naikin tarif listrik atau apa? Apa kan? Waktu zaman saya udah diusulin naik tarif listrik, saya lawan, nggak jadi itu naik listrik. Ya, dulu yang 900 watt mau dinaikin, 450 watt mau dinaikin. Ya, saya nggak setuju. Ada cara lain, ini caranya. Kerjain, nggak perlu naik gitu. Jadi presiden tuh cukup punya hati. Saya nggak setuju, saya nggak mau rakyat susah. Kamu menteri pintar cari jalannya gitu. Itu jadi presiden. Nah, jadi zaman Gus Dur ngangkat saya jadi ketua Bulog. Saya tanya Gus, tugas saya apa? Tugas kamu bikin petani seneng. Bagaimana caranya? Urusan kamu kan pinter. Nah, Pak Harto udah jadi jenderal, jadi presiden, kuasa. Tapi dia tetap merasa dia anak petani. Ya, dia selalu concern sama petani. Dia nggak mau petani dirugiin.
Tahu nggak caranya Pak Harto? Dia dinasihati oleh Profesor Peter Timmer, ahli food, ahli ekonomi pangan dari Stanford. Kenal. Dia kasih nasihat Pak Harto sederhana. Pak Harto, supaya petani senang, diatur rasio harga pokok gabah dengan pupuk 3:2. Kalau pupuk harganya 200, harga gabah harus 300 supaya setengahnya petani untung. Ya. Nah 32 tahun Soeharto kuasa, rumus itu aja dia jaga. Kalau dia naikin pupuk dari 300 jadi 500, maka harga gabah harus 750. Itu aja. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa zaman Soeharto petani senang Indonesia ekspor beras seperti itu, swasembada. Nah, hari ini nggak jelas harga pupuk barangnya pupuknya nggak ada, subsidinya dicabut, jadi rasio antara harga padi, harga gabah dengan pupuk paling 1,1 bisa minus. Artinya kalau petani panen dia bakal rugi gitu loh. Nah, tapi Pak Jokowi pinter, nggak nanya juga semua orang pinter bagaimana caranya. Ya, menteri pertaniannya kagak ngerti. Nah, presiden cukup itu punya hati harusnya buat rakyat, kayak Soeharto lah, iya kan? Soeharto itu dia merasa dia anak petani, lu jangan cilakain petani, ya kan? Harus begini. Bagaimana caranya polisinya panggil orang pintar gitu loh. Nah, hari si Pak Jokowi merasa kepinter, nanya kemampuan dua bukan, dan yang kedua dia seolah ini kan Jokowi mohon maaf rakyat miskin tadinya kan, iya kan? Lupa kacang sama kulitnya. Iya kan? Udah di zona nyaman, lupa dia. Iya, BPJS memang dinaikin kecil, tapi kalau anaknya satu, rata-rata rakyat kita 1,5 kali 5 ya gede gitu loh. Di Jawa Tengah tuh nggak ada yang mau ikut BPJS Pak, karena dia tidak mampu bayar. Gitu. Tidak mampu bayar kan? Karena keluarganya kan 5, ya kan? Punya anak 3 kan, anak istri 5 kali ini mendingan buat makan. nanti buat makan. Ya jadi soal kuota, kita kampanye supaya gratis kuota, gratis handphone, gratis wifi. Udah banyak duit kok ini pemerintah.